Halo, selamat pagi. Ya, Mem merasa sangat bahagia karena kamu mau mendengarkan materi lewat video yang Mem berikan. Nah, tentunya siapa yang mau belajar pasti dia akan lebih pintar dari yang lain. Nah, kali ini kita masuk di pembelajaran 4. Iya, apa saja yang akan kita pelajari? Materinya PPKN dan bahasa Indonesia. Nah, coba, kenapa kita harus menghemat energi? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Kemarin sudah kita pelajari apa saja bentuk-bentuk energi, ya kan? Contohnya misalnya listrik, air, dan lain sebagainya. Itu kita menggunakan air dan listrik sebanyak-banyaknya, apa yang akan terjadi? Nah, pasti akan kehabisan. Maka kita harus menghematnya. Supaya apa? Dan apa yang harus kita lakukan supaya bisa lebih hemat? Nah, kali ini kita akan mempelajari cara-caranya. Baik, banyak hal sederhana yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat energi air, hemat energi listrik, hemat kertas, dan bahkan hemat bahan bakar. Menghemat energi maksudnya menggunakan energi tersebut sesuai dengan yang kita butuhkan, sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia. Nah, jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan, serta menjadikan bumi kita juga ramah lingkungan. Hemat energi merupakan kewajiban kita semua. Coba kamu lihat, gambar tersebut merupakan poster. Poster itu apa? Nah, nanti akan kita pelajari setelah kita lihat gambar berikut ini. Gambar ini merupakan poster atau ajakan tentang cara menghemat air. Di sini ada tertulis gambar keran yang digarisi. Apa artinya? Memanfaatkan air secara optimal. Artinya keran itu tidak boleh terbuka hingga air terbuang. Pastikan keran tertutup rapat setelah digunakan. Atau kalau bak sudah penuh, jangan lagi air dihidupkan. Kemudian ada gambar kedua, gambar mesin cuci. Mencuci sekali pakaian kotor yang jumlahnya cukup akan lebih menghemat daripada mencuci beberapa potong pakaian. Maksudnya, gunakan mesin cuci ketika ingin mencuci dengan banyaknya kain sesuai standar pencucian. Jangan hanya 1 atau 2 potong pakaian karena akan menghabiskan jumlah air yang sama. Jadi, biasakan mencuci pakaian sesuai takaran. Maksudnya, cucilah sesuai dengan kapasitas mesin cuci. Jika mesin cucinya yang 7 kilo, kamu boleh kumpulkan kain kotor sebanyak 7 kilo sehingga bisa sekali cuci, sekali selesai. Maka air dan listrik akan lebih hemat ketimbang misalnya habis mandi pagi kita cuci, habis mandi siang kita cuci, habis pakaian ibu dicuci, habis pas bapak mandi dicuci, berganti-gantian sehingga tidak akan menghemat. Maka boroslah listrik dan air. Apa yang terjadi? Biaya akan membengkak. Kemudian yang ketiga ada gambar 3 ember dengan pakaian. Nah, ini maksud posternya apa? Jika cucian banyak pakai saja 3 ember. Yang pertama untuk merendam, yang kedua membersihkan, yang ketiga untuk membilas. Jadi, pakaian benar-benar bersih dan air tidak terbuang sia-sia. Kemudian ada gambar pancuran. Nah, di sini yang diminta lebih hemat menggunakan shower atau pancuran ketimbang berendam dan memakai gayung. Namun kita sebagian besar lebih banyak yang menggunakan gayung. Maka ketika mandi benar-benarlah hemat air. Misalnya saja, ketika mau memulai mandi kita basahi badan. Cukup 1 gayung dengan membasahi
menggunakan gayung dengan baik sehingga tubuh semua benar-benar bisa basah. Kemudian setelah bersabun, bilas dengan air yang bersih, boleh 2 atau 3 gayung. Jangan terlalu hemat, nanti bisa juga belum bersih malah sudah selesai. Dan jangan terlalu boros sampai berendam, padahal air yang digunakan mubazir. Kemudian ketika menggosok gigi dan cuci muka atau mencukur, keran air di wastafel jangan dihidupkan. Biarkan saja mati sampai kita selesai melakukan sikat gigi atau cuci muka, lalu hidupkan kembali ketika ingin membilas. Karena 1 menit air yang mengalir bisa menghabiskan 9 liter air yang terbuang. Jelas tidak hemat. Yang terakhir, mencuci mobil lebih baik menggunakan lap dan ember ketimbang menggunakan selang yang dihidupkan secara terus-menerus. Apa itu poster? Tadi, poster itu merupakan desain grafis yang di dalamnya ada gambar dan kata-kata yang berukuran besar dengan isinya yang membuat informasi yang ditempel di tempat umum agar bisa dilihat banyak orang. Poster itu sifatnya mencari perhatian sehingga banyak orang yang tidak melewatkannya. Jadi, poster itu merupakan sarana untuk mempromosikan sesuatu, baik itu produk, jasa, kegiatan, dan seputar pendidikan. Gambar tadi disebut poster. Nah, poster itu untuk apa? Poster itu untuk bertujuan memberikan informasi atau bisa mengajak juga, atau boleh menghimbau banyak orang untuk melakukan segala sesuatu seperti yang ada pada gambar di poster. Nah, syarat poster itu apa-apa saja. Yang pertama, dibuat semenarik mungkin sehingga tidak ada orang yang melewatkannya. Minimal orang melihat gambar tersebut dan membacanya. Kemudian ditempel di tempat yang ramai yang bisa dijangkau oleh banyak orang. Kemudian bahasa atau kalimat harus mudah dipahami. Kemudian yang kelima, kalimat poster harus singkat, jelas, dan padat, tidak bertele-tele. Yang keenam, mengkombinasikan antara gambar yang menarik dengan tulisan. Artinya gambar tersebut harus sesuai dengan tulisan dan tema. Jadi nyambung antara gambar dengan tulisan. Ciri-ciri poster yang pertama, isinya tentang unsur gambar dan kata, dibuat dalam kertas berukuran besar sehingga bisa dibaca orang banyak. Kemudian yang kedua, menggunakan unsur warna yang mencolok dengan tujuan menarik perhatian orang. Yang ketiga, kalimatnya singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Yang keempat, mengandung unsur gambar yang menarik agar membuat orang penasaran. Kemudian yang kelima, dipasang di tempat umum seperti di alun-alun kota, di pusat pasar, dan lain sebagainya yang dilewati oleh banyak orang. Namun sekarang ini bisa juga lewat media sosial baik itu Facebook atau Instagram, sehingga banyak orang melihat. Nah, pada poster kita bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu. Gambar dalam poster harus mendukung isi. Penyajian pun harus menarik dan mudah dipahami. Nah, coba kira-kira kalau kita buat poster tentang hemat energi, kita buat kalimat yang menarik, kira-kira anak bisa enggak ya? Ya, ini nanti akan kamu kerjakan tugasmu di pertemuan berikutnya. Jadi hari ini kamu boleh baca-baca dulu, lalu kamu pelajari, boleh dipikir-pikir dulu. Nanti untuk hari berikutnya kamu sudah bisa langsung membuat tema dari poster yang akan kamu buat, sehingga bisa langsung menyiapkan posternya. Contohnya berikut. Digambar, diwarnai, dan ada dibuat sedikit kata-katanya. Nah, berikut ini ada beberapa gambar. Ini merupakan peta pikiran dari hemat energi. Peta pikiran ini maksudnya tentang hemat energi tersebut memiliki unsur-unsur berikut. Jadi,
Kalau misalnya ada tugas buatlah poster tentang hemat energi, kamu bisa mengambil salah satu dari peta pikiran tersebut. Misalnya tentang kulkas. Nah, hemat energi tentang kulkas apa? Atau tentang televisi, atau tentang kaca, atau tentang misalnya lampu, sampah. Nah, kamu bisa membuat salah satu dari peta pikiran ini, lalu digambarkan, buat gambar yang menarik dan dia sesuai dengan kata-kata yang akan dibuat. Jadi karena berkesinambungan, maka poster yang kamu buat pasti akan disukai orang. Misalnya tentang hemat energi air, apa misalnya seperti yang tadi, menggambarkan misalnya keran air gitu, atau menghemat listrik. Misalnya buatlah gambarnya misalnya tentang gambar handphone, jangan dicolokkan berkali-kali, atau banyak lagi ya. Jadi anak mem sudah bisa melakukannya dengan baik. Jadi hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ingat bahwa menghemat energi listrik merupakan merupakan kewajiban setiap orang, sehingga semua orang akan merasakan kenyamanan karena saling menghemat listrik, karena itu berfungsi untuk kelangsungan kita bersama. Jadi sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Tuhan memberkati.